Halo bose, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan kita setelah menyelesaikan proses recovery atau pemulihan dari kerdil atau pokok ini kerdil lambat naik. Maka seperti yang saya janjikan, untuk lahan bekas ini kita memulai untuk memberikan nutrisi dan juga apa saja tahapan yang akan kita lakukan untuk teknik tanam semangka di lahan bekas ini, Mas Bro. Sudah mulai membuka semua daun-daunnya ya, yang kecil-kecil juga sudah pupusnya sudah naik. Maka dari itu saya menggunakan teknik sedikit niru dari Malaysia. Kita lakukan pengolahan lahan di tengah bak-bakan atau di kanan kiri batas. Apa saja kegiatan kita, Mas Bro, mudah-mudahan berguna dan jadi inspirasi untuk teman-teman semua untuk memudahkan kita tidak memakai herbisida atau racun rumput. Jadi pembahasannya lebih komplit nanti kita bahas di ujung video. Untuk pengolahan lahan saya menggunakan bajak kecil, Mas Bro ya, bajak dorong, agar memudahkan karena ini ada selang drip atau pipe-pipe penghantar kita, jadi tidak mengganggu. Tapi ya perlu dikemas dulu ya, Mas Bro, agar lahan ini betul-betul bersih keseluruhan. Apa fungsinya dari pembersihan lahan seperti ini, Mas Bro? Yaitu untuk menstabilkan lahan kita dari rumput gulma ya. Hari ini juga saya melakukan pemupuan pertama, sistem pupuk letak, Mas Bro ya. Jadi karena memang plastik bekas ini sudah ada lubangnya atau sudah ada tempat untuk meletakkan pupuk, maka saya melakukan pemupukan sistem tajuk atau sistem letak ya di tepi pokok ini, dan juga penyiraman pertama untuk sistem dripnya agar pokok kita ini segera tercukupi dari nutrisi, karena memang dibutuhkan sekali. Kalau siraman air hujan ini berbahaya, Mas Bro, karena terlampau tinggi unsur nitrogennya. Maka diperlukan juga keseimbangan dari siraman drip agar pupuk yang sudah kita letakkan secara sistematik bisa termakan oleh pokok kita ini ya. Mudah-mudahan lah teman-teman yang tanam lahan bekas bisa mengikuti. Dan Mas Bro, untuk pupuk yang saya gunakan yaitu NPK 1515 atau dikenal di sini dengan Nitra Posca Bas ya. Posca Bas bentuknya butiran seperti ini. Unsur NPK-nya rendah ini ya, 1515, tapi fungsinya cukup bagus karena ranting kita ini bakal rantingnya kecil-kecil. Maka bisa secara sistematik membantu ya. Nanti setelah kita letakkan kemudian terus tiap hari usahakan terkena siraman drip, bukan siraman air hujan maksud saya ya. Nanti insya Allah bisa membantu, Mas Bro. Untuk 1500 pokok saya berikan 40 kilo ya, 50 kilo saya membawa itu tidak habis, sisa 10 kilo. Jadi nanti 10 kilo kita pom saja melalui drip sisanya ya. Nanti dampaknya kita lihat dalam 2-3 hari bagaimana proses pemupuan di lahan bekas ini, apakah efeknya cepat atau tidak. Kalau lambat kita tingkatkan lagi ke unsur 1616 atau ke Yaramila unik, ataupun ke Pak Tani ataupun ke Mutiara pun bisa ya. Jangan lupa dicampurkan juga unsur-unsur kalsium seperti boron maupun nitra dan lain-lain ya. Yang penting pokok kita sehat dulu. Lalu teman-teman yang ingin mengikuti metode saya untuk pupuk tepi atau pupuk colok tepi ya, kita menggunakan sistem tabur. Jadi ditabur di kanan kiri bak ini atau kanan kiri bedengan maksudku, kanan tinggi batas ya. Kemudian baru setelah dipupuk lakukan penyingkalan atau penutupan dengan traktor kecil ini ya. Jadi seperti ini caranya, diberikan pupuk dulu, diletakkan ya, ukur-ukur saja, bisa pupuk apa saja lah, terserah teman-teman, bisa Posca saja atau apa. Yang penting membantu penyambutan akar
daripada ranting, kemudian baru kita tutup. Kalau nggak ada traktor atau bajak kecil, bajak dorong, bisa dengan cangkul juga ya. Tapi ini memang saya settle seperti halnya saya lakukan di Malaysia. Kemudian yang terakhir teman-teman, untuk membuat sistem seperti ini, lakukan pembuatan drainase air atau untuk penyetabilan agar tidak nyendong, takong bahasanya seperti itu ya. Jadi tidak takong air di bak-bakan ini atau di kanan kiri batas. Buatlah satu parit di tengah. Jadi nanti kalau takut kelilipan, sebenarnya teman-teman untuk instan seperti ini bisa dilakukan setelah munggel ya, atau sebelum munggel. Jadi tanah itu masih unsurnya masih belum panas sangat. Jadi kalau terkena air hujan, cipratannya insya Allah tidak ngelilipi ya, tidak memberikan efek pada pucuk bakal ranting kita. Jadi seperti ini, di tengah-tengah ini dibuat satu parit untuk membuat aliran air, di mana aliran yang lebih rendah kita buat agak lebih rendah, kemudian yang tinggi kita buat tinggi, jadi nanti tidak takong membanjiri daripada babakan kebun kita ini. Saya rasa untuk pemulihan dan juga olah lahan di lahan bekas saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan inilah bentuk calon lahan yang akan kita rawat untuk tanaman periode di lahan bekas ini. Terima kasih untuk partisipasi dan terus mengikuti Ayat TV Channel, dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.